Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurain Winaulia dengan NIM 190441136 dari kelas 4P Fakultas Teknik Informatika Universitas Cokro Aminoto Palopo. Baiklah, di video kali ini demi memenuhi tugas mata kuliah Sistem Operasi Komputer, saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar sistem komputer. Mari kita simak videonya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar sistem operasi komputer. Yang pertama itu saya akan mendefinisikan tentang komputer. Komputer adalah suatu peralatan komputer yang dapat menerima input, mengolah input, memberikan informasi menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, serta bekerja secara otomatis. Dalam komputer, ada 3 istilah yang penting harus diketahui. Yang pertama, input atau data, yaitu alat yang digunakan untuk menerima masukan, data, dan program yang akan diproses di dalam komputer. Input berfungsi sebagai media yang memasukkan data dari luar ke dalam suatu unit prosesor untuk mengolah dengan tujuan menghasilkan informasi dan yang diperlukan. Yang kedua, pengolahan data. Pengolahan data adalah konversi data menjadi bentuk yang dapat digunakan dan diinginkan. Sedangkan yang ketiga, informasi atau output adalah pesan atau ucapan atau ekspresi atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sequence dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Pengolahan data dengan menggunakan komputer dikenal dengan nama pengolahan data elektronik atau PDE, atau Electronic Data Processing atau EDP. Next, di slide selanjutnya di situ ada struktur komputer. Struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari tiap komponen saling terkait. Di situ ada input device. Input device itu adalah perangkat masukan pada personal komputer yang berfungsi untuk memasukkan perintah dari pengguna komputer, baik berupa perintah teks, gambar, maupun suara yang nantinya akan diolah kembali oleh perangkat processing untuk ditampilkan oleh perangkat penampil atau output device. Contoh input device-nya itu adalah keyboard. Siapa yang tidak tahu perangkat komputer yang satu ini? Keyboard adalah sebuah perangkat input yang bersifat primer bagi setiap komputer. Artinya, setiap pengguna komputer pasti membutuhkan yang namanya keyboard untuk mengoperasi komputernya. Berbeda dengan mouse yang juga sama-sama perangkat input, karena tanpa mouse sebuah komputer masih bisa dioperasikan, tapi jika tanpa keyboard komputer akan sulit untuk dioperasikan. Itu contoh device dan pengertiannya. Yang kedua, di situ ada CU, control unit atau unit kendali, mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer, kapan alat input menerima data dan kapan data diolah, serta kapan ditampilkan pada alat output. Yang kedua, mengartikan instruksi 2 dari program komputer membawa data dari alat input ke memori utama, mengambil data dari memori utama untuk diolah, terus mengirim instruksi ke ALU jika ada instruksi untuk perhitungan aritmatika atau perbandingan logika. Next, membawa hasil pengolahan data kembali ke memori utama lagi untuk disimpan dan pada saatnya akan disajikan ke alat output. Terus kesimpulan tugas dari unit kendali ini adalah mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output.
mengambil instruksi-instruksi dari memori utama, mengambil data dari data memori utama, atau jika diperlukan ya, terus mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, serta mengawasi kerja dari ALU. Terus yang terakhir itu menyimpan hasil proses ke memori utama. Nah, selanjutnya di situ ada ALU juga ya. ALU itu Arithmetic and Logic Unit melakukan semua operasi aritmatika dengan dasar penjumlahan, sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut adder. Terus melakukan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi program, dan operasi logika meliputi perbandingan dua operan dengan menggunakan operator logika tertentu, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan, lebih besar dari, dan lebih besar atau sama dengan. Nah, terus di gambar juga ada terdapat yang namanya bus. Bus terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama bus alamat atau address bus. Artinya untuk memberikan alamat dari memori atau port yang hendak diakses. Bus alamat berisi 16, 20, 24 jalur sinyal paralel atau lebih. Yang kedua, bus data atau data bus, yang artinya itu untuk membaca dan mengirim data dari atau ke memori atau port. Bus data berisi 8, 16, 32 jalur sinyal paralel atau lebih. Dan yang terakhir itu yang ketiga, bus kendali atau control bus. Sinyal busnya itu kendali antara lain yaitu memory read, memory write, I atau O read, I atau O write. Nah, di gambar juga terdapat memori. Memori itu terdiri dari RAM, yang artinya random access memory adalah tempat penyimpanan sementara pada komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak memperdulikan letaknya di mana, letak datanya tersebut di mana dalam memori atau teracak. Kalau sedangkan ROM itu singkatan dari read only memory, yaitu suatu perangkat keras pada komputer atau PC yang berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya bisa dibaca saja. Terus di gambar juga terdapat output device. Output device itu atau perangkat keluaran adalah suatu komponen perangkat yang merupakan bagian dari personal komputer. Output device merupakan perangkat yang bertugas untuk menampilkan data yang telah diproses oleh bagian prosesor. Sebelumnya, data diambil oleh perangkat masukan atau input device. Contoh input device-nya itu adalah monitor. Perangkat keluaran ini sudah pasti sangat sering Anda lihat ketika mengoperasikan komputer, yaitu monitor. Monitor merupakan bagian dari perangkat keluaran karena fungsinya yaitu menampilkan berbagai macam tampilan data yang perlu diketahui oleh komputer. Data yang ditampilkan monitor merupakan hasil olahan data yang diambil dari perangkat penyimpanan yang kemudian disalin ke penyimpanan sementara. Kemudian data tersebut diproses oleh komponen prosesor untuk ditampilkan pada layar monitor. Nah, di slide selanjutnya di situ ada komponen pokok. Struktur komponen didefinisikan sebagai cara-cara tiap komponen saling terkait. 4 komponen pokok sistem komputer. Yang pertama, pemproses. Pemproses itu atau CPU.
pemroses disebut CPU berfungsi mengendalikan operasi komputer dan melakukan pengolahan data. Pemroses melakukan kerja dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengambil instruksi yang dikodekan secara binar dari memori utama. Yang kedua, mendekode instruksi menjadi proses-proses sederhana. Terus selanjutnya melaksanakan proses-proses tersebut. Operasi pada pemroses dikategorikan menjadi operasi aritmetika atau penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Kalau operasi logika, OR, AND, XOR, inversi, dan sebagainya. Kalau operasi pengendalian, operasi percabangan, lompat, dan sebagainya. Kalau pemroses terdiri dari 3 komponen, yaitu CPU atau control unit berfungsi mengendalikan operasi yang dilaksanakan sistem komputer. Yang kedua, ALU atau Arithmetic Logic Unit berfungsi melakukan operasi aritmatika dan logika. Sedangkan yang ketiga itu register. Register berfungsi merupakan memori yang sangat cepat atau berfungsi sebagai tempat operan-operan dari operasi yang akan dilakukan oleh pemroses. Yang kedua, di situ ada memori utama. Memori utama itu ada 3 macam memori yang dipergunakan dalam sistem komputer, yaitu yang pertama, register digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses. Yang kedua, main memory dipergunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang akan diproses dan hasil pengolahan. Dan yang ketiga, secondary storage dipergunakan untuk menyimpan program dan data secara permanen. Terus di situ ada yang selanjutnya perangkat masukan dan keluaran. Perangkat masukan atau keluaran digunakan sistem komputer untuk berinteraksi dengan lingkungan luar, baik ke pemakai ataupun lingkungan secara umum. Perangkat masukan atau keluar terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama komponen mekanis, yaitu perangkat itu sendiri, dan yang kedua itu perangkat elektronis, yaitu pengendali perangkat berupa chip, controller. Terus yang keempat itu interkoneksi antar komputer ya. Interkoneksi antar komputer disebut ada beberapa bagian, disebut bus dan interkoneksi. Ini berkaitan dengan tata cara hubungan antar komponen-komponen sistem komputer yang menghubungkan CPU dengan memori utama ataupun dengan alat-alat input atau output. Terus bus antara CPU dengan memori utama diletakkan pada MDR, MAR, dan unit kendali dalam CPU dan disebut internal bus. Terus bus yang dihubungkan CPU dengan I atau O tidak diletakkan langsung ke I/O, tetapi dilakukan melalui I atau O port atau DMA controller atau I atau O channel dan disebut external bus. Dan selanjutnya di situ ada dalam internal bus juga terdapat data bus yang dihubungkan dengan MDR, address bus yang dihubungkan dengan MAR, serta control bus yang dihubungkan dengan control unit. Nah, terus di slide selanjutnya di situ ada fungsi sistem komputer. Fungsi sistem komputer ada beberapa fungsi dari sistem komputer yang bisa dipahami. Yang pertama itu menginput sebuah data. Menginput sebuah data merupakan salah satu fungsi dari sistem komputer, yaitu menginput data yang sudah ada ke dalam sebuah komputer
Sistem komputer bertugas untuk menginput segala macam jenis data yang telah dimasukkan oleh seorang pengguna melalui sebuah perangkat hardware seperti mouse, keyboard, mikrofon, dan lain sebagainya. Yang kedua, memproses sebuah data. Memproses sebuah data merupakan salah satu fungsi dari sebuah sistem komputer, yaitu untuk melakukan suatu proses yang bertugas untuk mentransfer sebuah data mentah menjadi suatu informasi yang bisa dibaca oleh memori komputer. Sebuah proses data ini biasanya dilakukan pada suatu Central Processing Unit atau CPU yang juga memiliki fungsi sebagai otak komputer. Dan yang ketiga, menyimpan sebuah data. Menghasilkan data merupakan salah satu fungsi dari sistem komputer yang bertugas untuk menghasilkan sebuah output yang merupakan salah satu dari data yang sudah diproses. Hasil dari output tersebut bisa berupa sebuah informasi, gambar, mau suara maupun video yang sudah sejak awal memang termasuk ke dalam sebuah pengolahan data. Ketiga itu menyimpan sebuah data. Menyimpan sebuah data merupakan salah satu fungsi dari sistem komputer yang bertugas untuk menyimpan data output yang merupakan hasil dari olahan sebuah proses di dalam memori komputer. Jadi data yang sudah diinput dan diproses akan menjadi sebuah output data yang bisa kita simpan di dalam sebuah memori komputer yang nantinya bisa digunakan dalam waktu tertentu. Oke, sekian materi penjelasan saya tentang konsep dasar sistem komputer. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.